Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Robertus Yanuar Hardy, Head of Research dari Henan Putih Rai Sekuritas. Ya, selamat pagi, Mas Robertus. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Mas. Salam sehat, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan di penghujung tahun 2021 dengan beberapa data yang sudah disampaikan. Wall Street juga masih perkasa, di mana Dow Jones mengalami penguatan dalam 6 hari berturut-turut. Kemudian juga kita tahu S&P 500 juga mengalami penguatan yang ke-70 kalinya di sepanjang tahun 2021. Bagaimana Anda melihat untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pagi hari ini? Apakah masih juga ada secercah harapan menuju level 6.700 seperti yang banyak diprediksikan banyak analis ini, Mas Roberto, silakan. Ya memang kalau kita ngelihat di posisi sekarang ya di 6.600-an, kalau misalnya bisa bertahan tentu imbal hasil selama tahun 2021 ini udah cukup positif lah. Namun kan belum sesuai dengan harapan. Nah, untuk bisa mencapai dengan harapan itu apakah cukup visible di penghujung tahun ini? Ya kita lihat sih sudah semakin terbatas, mungkin potensi untuk menguat lebih jauhnya lagi mungkin ke 6.700 atau 6.800 sudah mulai agak terbatas. Namun sepertinya juga kita ngelihat investor global gitu ya atau investor asing ini masih cenderung preferensinya, minatnya, appetite-nya masih ke negara-negara maju seperti misalnya Amerika dan Uni Eropa secara keseluruhan yang kita lihat kemarin atau semalam juga masih terus ada penguatan di dalam indeks sahamnya. Itu juga kemungkinan disebabkan oleh mungkin dari segi rasio vaksinasi di negara berkembang seperti Indonesia pada khususnya itu sebenarnya masih belum cukup tinggi, sehingga dikhawatirkan kalau misalnya terjadi atau merebaknya kembali varian Omikron ini seperti varian Delta pada waktu itu, dikhawatirkan negara berkembang itu tidak akan dikhawatirkan akan mengalami lebih kesulitan daripada negara maju yang cenderung rasio vaksinasi dosis keduanya itu sudah di atas 80 sampai dengan 90% dari populasi, bahkan sudah dosis ketiganya. Sementara di negara berkembang seperti Indonesia ini baru akan melaksanakan dosis ketiga dan dosis keduanya pun mungkin masih di bawah 60% dari populasi yang ditargetkan. Nah, ini kemungkinan yang menyebabkan investor asing masih belum melirik untuk bisa menambah porsinya di negara berkembang termasuk juga Indonesia, seperti itu, Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat untuk pasar modal sendiri dengan year to date mengalami penguatan di atas 10%, kemudian asing yang masih membukukan net buy hingga 36,75 triliun, begitu Anda melihat sebenarnya ini masih menjadi suatu modal yang kuat tidak kalau kita menutup tahun ini begitu dengan cukup manis? Ya, untuk bisa mempertahankan di level yang sekarang, menurut saya cukup penting ya. Karena justru di level yang sekarang ini kita ngelihat untuk bisa mempertahankan setidaknya di level 6.500 gitu ya, level psikologis 6.500 itu sebenarnya jauh lebih penting daripada mungkin kita mengejar kenaikan yang lebih tinggi lagi, karena memang kita ngelihat agak sedikit berbeda ya trennya dari yang IHSG dengan yang mungkin tadi disebutkan beberapa indeks global seperti Dow Jones, S&P, trennya cukup jauh berbeda, karena kita ngelihat untuk bisa bertahan di atas 6.500 itu bisa menjadi pijakan yang bagus lah untuk bisa menatap awal tahun nanti di bulan Januari, dan untuk kedepannya pun dengan kondisi fiskal maupun moneter kita masih cukup yakin ini akan bisa bertahan setidaknya untuk bisa adanya menunggu katalis dan sentimen yang lebih positif lagi, termasuk dari nanti vaksin booster yang dosis ketiga. Kalau misalnya itu bisa diakselerasi dengan cepat, maka ini bisa kami lihat bisa mengembalikan kembali kepercayaan investor global dan investor asing ini untuk bisa melirik kembali aset-aset yang ada di Indonesia, seperti itu, Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat review gitu di sepanjang tahun ini, saham-saham yang paling banyak memang mengalami cuan begitu di tahun ini, kita lihat ada BBYB dengan kenaikan hingga 438%, ada Mari juga kenaikan 426,6%. Bagaimana kita menyikapi kenaikan dari BBYB, memang sempat di level 500-an kemudian melonjak. Ini cukup luar biasa sampai dengan level 2.700-an untuk closing market kemarin. Ya, kalau kita ngelihat sebenarnya dari list itu tadi ya, 5 teratas ataupun 10 bahkan ya, itu merupakan emiten second liner yang melakukan
corporate action berupa right issue. Jadi ini mungkin bisa dijadikan suatu patokan nih nanti untuk para investor di tahun depan. Kalau misalnya ada emiten second liner yang berencana untuk right issue, apalagi harganya lebih tinggi, itu kemungkinan akan bisa mencatatkan gain yang mungkin bisa serupa seperti ini. Jadi yang mungkin bisa dijadikan catatan untuk kita berburu gitu ya di tahun 2022 nanti. Kira-kira ada emiten second liner apa yang berencana untuk right issue, antara lain seperti Bank BBYP ini kemarin sudah ada right issue yang cukup terserap lumayan maksimal, sehingga juga kita melihat terefleksi di dalam pergerakan harga sahamnya juga. Jadi ini ke depan sih kita masih akan melihat mungkin tren yang sama, diharapkan tren digitalisasi perbankan dan juga digitalisasi sektor industri yang lainnya itu bisa menambah atraktivitas pergerakan harga sahamnya masing-masing. Tapi masih boleh dikejar tidak, Mas Robertus, mengingat kenaikan sudah 5 kali lipat begitu untuk saham-saham yang kita tahu sudah masuk ke digitalisasi begitu. Betul, kalau misalnya kita ngelihat mungkin bagi yang sudah punya mungkin bisa direalisasikan dulu keuntungannya sambil menunggu ya, karena perseroan juga katanya ada berencana untuk melakukan right issue kembali di kuartal 1 nanti, mungkin di bulan Maret atau April. Jadi itu mungkin bisa kita lakukan pertimbangan kembali, mungkin pada saat terjadi konsolidasi kita mungkin bisa melakukan akumulasi kembali sambil menunggu rencana right issue-nya seperti apa, termasuk juga harga eksekusinya nanti seperti apa, seperti itu Mas.